Sabah mulai goyah. Armada raksasa Indonesia bergerak di Ambalat, dan langkah berikutnya bisa mengubah peta Asia Tenggara. Ketegangan di perairan Ambalat ini memasuki babak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Klaim sepihak dari Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad Hassan, yang menyebut wilayah ini sebagai Laut Sulawesi. Malaysia langsung menyulut reaksi keras. Di mata Indonesia ini bukan sekedar ucapan, tapi langkah provokatif yang merusak hubungan diplomatik. Media nasional dan internasional ramai menandai Ambalat sebagai pusat perhatian geopolitik Asia Tenggara. Presiden Prabowo Subianto merespon secepat dari istana. Ia menegaskan kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar. Dengan nada tegas, ia memerintahkan peningkatan kesiagaan penuh TNI Angkatan Laut, khususnya di sektor Kalimantan Utara. Armada besar mulai digerakkan dari fregat, korvet, hingga kapal cepat rudal. Manuver ini bukan untuk pamer kekuatan semata, tapi pesan jelas bahwa Indonesia siap menjaga setiap jenggal wilayahnya. Latihan tempur gabungan lintas Sumatera digelar di perairan strategis. TNI AL, AU, dan AD berkoordinasi untuk simulasi skenario terburuk. Targetnya jelas memastikan jika ada ancaman nyata, respon militer bisa dilakukan cepat dan terukur. Kehadiran armada canggih seperti KRI Brawijaya 320 menjadi sorotan. Meski kapal ini baru akan tiba, namanya sudah memicu optimisme di kalangan prajurit dan analis pertahanan. KRI Brawijaya 320 dibangun di Italia dengan teknologi siluman, radar mutakhir, dan sistem senjata jarak jauh. Kapal ini dirancang untuk jadi tulang punggung pertahanan maritim di sektor timur Indonesia. Dalam konteks Ambalat, keberadaannya di masa depan akan menjadi faktor penggentar bagi pihak yang mencoba bermain-main dengan batas kedaulatan. Modernisasi militer ini adalah hasil perencanaan panjang, bukan reaksi dadakan. Namun, di tengah memanasnya hubungan Jakarta-Kuala Lumpur, datang kabar mengejutkan dari Sabah. Elit politik dan tokoh masyarakat di negara bagian itu mulai bersuara lantang menuding pemerintah pusat di Kuala Lumpur arogan dan sembrono menangani isu Ambalat. Mereka merasa Sabah hanya dijadikan pion dalam permainan diplomasi yang berisiko memicu konflik bersenjata. Suara-suara dari Sabah ini bukan lagi bisikan, tapi sudah menjadi wacana publik. Bahkan ada yang berani mengusulkan agar status Sabah dalam Federasi Malaysia dikaji ulang. Ini adalah tanda retakan internal yang bisa berkembang menjadi krisis serius jika tak segera diatasi. Bagi Indonesia, dinamika ini ibarat celah strategis yang harus diamati dengan cermat, namun tanpa melanggar prinsip non-intervensi. Situasi ini semakin panas ketika sebuah organisasi bernama Republic of Sabah North Borneo mengumumkan rencana demonstrasi damai di Australia pada Maret 2025. Tujuannya jelas menyuarakan kemerdekaan Sabah dan Sarawak kepada dunia internasional. Meski bukan aksi bersenjata, langkah ini memperkuat sinyal bahwa ketidakpuasan terhadap Kuala Lumpur sudah menembus batas geografis. Bagi Malaysia ini ancaman ganda. Di luar negeri, mereka harus menghadapi Indonesia yang tegas mempertahankan Ambalat. Di dalam negeri, mereka berhadapan dengan potensi gerakan separatis yang jika membesar bisa menggerogoti fondasi federasi. Dua front ini akan menguras energi politik, diplomatik, dan bahkan militer Malaysia jika tak ditangani bijak. Indonesia meski tak ingin terlibat langsung dalam urusan internal negara, tetangga tetap memperkuat posisinya. Dukungan dari Rusia menjadi modal penting terutama dalam bentuk kerjasama militer, transfer teknologi, dan intelijen. Hal ini mengirim pesan kuat ke dunia bahwa Indonesia tidak sendirian dalam menjaga kedaulatan wilayah strategisnya. Bagi rakyat Indonesia, Ambalat bukan sekedar titik di peta, ia simbol harga diri bangsa. Setiap langkah Malaysia yang mencoba mengubah status wilayah ini adalah tantangan terhadap martabat nasional. Dan di bawah kepemimpinan Prabowo, pesan yang ingin disampaikan ke dunia jelas. Kita bukan bangsa yang bisa ditekan, apalagi diusir dari tanah dan laut kita sendiri. Ketegangan ini membuat isu Ambalat tidak lagi terbatas pada perbatasan maritim. Publik di Indonesia mulai memahami bahwa wilayah ini bukan hanya soal peta,
tapi juga sumber daya alam melimpah, terutama cadangan minyak dan gas. Potensi ekonominya bisa menjadi penopang energi nasional untuk dekade ke depan. Karena itu, mempertahankan Ambalat berarti menjaga masa depan energi dan kedaulatan ekonomi bangsa. Di sisi lain, media Sabah semakin berani mengkritik pemerintah pusat Malaysia. Mereka menyoroti ketimpangan pembangunan di mana hasil alam Sabah dibawa ke Kuala Lumpur, tetapi infrastruktur dan kesejahteraan di wilayah itu tertinggal jauh. Sentimen ini memperkuat wacana bahwa Sabah lebih baik berdiri sendiri atau setidaknya mendapat. Pertahanan dalam negeri semakin sibuk. PT PAL dan produsen alat utama sistem senjata lainnya bekerja ekstra untuk mempercepat proyek kapal perang dan kapal patroli. Pemerintah mendorong agar rantai pasok komponen lokal dipercepat sehingga ketergantungan pada impor bisa berkurang dalam jangka menengah. Di Kuala Lumpur, pemerintah Malaysia berusaha menurunkan tensi melalui pernyataan resmi yang menyebut mereka masih mengutamakan diplomasi. Namun, pernyataan itu dinilai terlambat karena sentimen publik Indonesia sudah terlanjur panas. Media di kedua negara terus menyorot pernyataan kontroversial Menlu Malaysia yang memicu badai diplomatik ini. Prabowo menegaskan bahwa krisis ini menjadi ujian kesiapsiagaan nasional. Ia meminta seluruh elemen negara dari diplomasi hingga militer bekerja dalam satu komando. Tidak ada ruang untuk ego sektoral. Pesan ini juga diarahkan kepada rakyat bahwa mempertahankan kedaulatan memerlukan disiplin kolektif, bukan sekedar teriakan di media sosial. Ambalat, dengan segala potensi dan risikonya, telah berubah menjadi simbol geopolitik yang menguji kecerdasan diplomasi Indonesia. Setiap langkah salah bisa berakibat panjang. Itulah sebabnya pemerintah memilih kombinasi kekuatan keras dan lunak, menjaga perbatasan dengan militer sambil merangkul dukungan internasional melalui diplomasi aktif. Di lapangan, prajurit TNI AL yang bertugas di perbatasan mengaku bangga bisa berada di garis depan. Mereka tahu setiap patroli bukan sekadar rutinitas, tapi bagian dari menjaga kehormatan negara. Semangat ini menjadi modal terbesar Indonesia untuk memastikan bahwa di tengah badai geopolitik, bendera merah putih tetap berkibar di perairan Ambalat. Kris ini juga membuka mata rakyat bahwa keamanan maritim bukan urusan militer semata. Nelayan dan masyarakat pesisir kini dilibatkan dalam program pemantauan laut berbasis komunitas. Mereka dibekali radio komunikasi dan pelatihan identifikasi kapal asing. Dengan begitu, setiap gerakan mencurigakan di perairan bisa segera dilaporkan ke pos TNI AL terdekat. Sabah terus menjadi sorotan. Aksi unjuk rasa damai di luar negeri oleh kelompok pro-kemerdekaan semakin rutin dilakukan. Mereka menargetkan simpati publik internasional dan dukungan dari lembaga HAM global. Meskipun belum berpengaruh langsung pada status politik, gerakan ini menambah tekanan psikologis bagi pemerintah pusat Malaysia. Dalam forum ASEAN terbaru, delegasi Indonesia menegaskan bahwa menjaga Ambalat berarti menjaga stabilitas jalur perdagangan regional. Pernyataan ini diterima positif oleh sebagian anggota yang juga khawatir akan dampak konflik terbuka di kawasan. Indonesia ingin mengajak ASEAN memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa maritim agar tidak berlarut-larut. Prabowo juga memanfaatkan momen ini untuk mempercepat agenda modernisasi militer. Ia memerintahkan agar semua program pengadaan strategis dipastikan tepat waktu, termasuk pesawat patroli maritim, kapal selam, dan rudal pertahanan pantai. Tujuannya sederhana, memastikan Indonesia selalu selangkah lebih siap dari potensi ancaman. Di sisi diplomasi, Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara besar, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat untuk menjaga keseimbangan geopolitik. Walau ada perbedaan kepentingan, semua pihak diingatkan bahwa stabilitas Asia Tenggara adalah kepentingan bersama. Pendekatan ini membuat Indonesia dipandang sebagai pemain kunci di kawasan. Bagi Malaysia, tekanan ganda dari Ambalat dan Sabah menuntut strategi yang sangat hati-hati. Mereka harus meredakan ketegangan dengan Indonesia sambil mencegah aspirasi kemerdekaan di Sabah berubah menjadi gerakan bersenjata. Kesalahan perhitungan bisa mengakibatkan kerugian besar, baik secara politik maupun ekonomi.
Di dalam negeri, rakyat Indonesia menunjukkan dukungan besar terhadap langkah pemerintah. Gelombang solidaritas di media sosial, aksi pengibaran bendera di pesisir, hingga doa bersama untuk para prajurit di perbatasan. Semuanya menjadi bukti bahwa nasionalisme kita tetap menyala. Pesan ini sekaligus memperkuat posisi diplomasi di mata dunia. Ambalat kini bukan hanya soal batas maritim, tapi tentang reputasi Indonesia sebagai negara yang tegas melindungi wilayahnya. Setiap langkah diplomatik dan militer kita akan menjadi catatan sejarah. Dunia melihat apakah Indonesia bisa mengelola krisis ini tanpa kehilangan kendali dan tetap menjaga kehormatan bangsa. Presiden Prabowo menutup pernyataannya dengan pesan jelas, Indonesia tidak mencari musuh, tapi juga tidak akan lari dari tantangan. Kedaulatan adalah garis merah yang tidak boleh dilewati siapapun. Dan selama rakyat bersatu, kekuatan itu akan menjadi perisai terkuat yang